Horas, Bang Iris. Horas. Maksudnya gimana sih kalau apologi Kristen? Apologi itu kan sebenarnya kata dasarnya itu pembelaan. Dari? Ada oknum-oknum begitu yang suka bahasnya agama Kristen. Ya, internasionalnya jadi namanya di Indonesia ada Dobitan, ada Kainama, ada Felix Xiao. Iya. Jadi mereka ini udah duluan nyenggol-nyenggol Kristen duluan. Menafsirkan isi Alkitab begitu, semaunya dia sendiri. Seenaknya. Iya. Kemunculan orang-orang seperti saya dan kami ini adalah menjawab mereka. Ya. Nah, kalau mereka boleh membahas Kristen, maka kami sebagai minoritas harusnya boleh juga dong bahas Islam kan? Iya, iya. Tapi ketika kami buka mulut kami tentang Islam, itu penjara. Iya. Jadi kalau orang Kristen yang komentar masuk penjara. Tapi kalau orang Islam yang komentar itu dakwah. Dakwah, iya. Itu namanya apa? Dakwah. Namanya asu tenang. Sahabat semuanya, ada beberapa tanggapan tentang video ini. Yang pertama, saya heran kenapa Abu Janda ini ada di Amerika dengan Edis. Apakah dia berniat untuk menghindari masalah hukum dia, yang mana dia sedang dilaporkan oleh Bapak Yusuf Kala ke pihak kepolisian karena fitnah dan pencemaran nama baik? Apakah niat dia di situ untuk menghindari masalah hukum di Indonesia? Mungkin ada komentar dari Anda. Yang kedua, dia mengatakan bahwa seakan-akan Muslim di Indonesia ini intoleran. Dia maunya mayoritas Muslim Indonesia menghormati Kristen dan bertoleransi kepada Kristen. Tetapi mereka lupa cara menghargai umat Islam. Contohnya Abu Janda ini, mintanya dihormati tapi menghargai orang enggak. Ya mimpi, kan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang masalah mu'alaf. Katanya mu'alaf cari uang membicarakan agama Kristen. Kalau mu'alaf berbicara tentang puasa, zakat, Ramadan, dan lain-lainnya tentang sholat, itu nggak laku katanya. Abu Janda, ya. Yang namanya mu'alaf, itu wajib untuk dia belajar tentang masalah agama Islam. Bukan menyampaikan agama Islam. Bukan. Mereka belajar dulu gitu. Kalau sudah mumpuni, ya baru mereka menyampaikan. Gak mungkin seorang mu'alaf, baru mu'alaf, langsung ceplos-ceplos berbicara tentang sholat. Gak nyambung. Itu tugasnya para ustadz, bukan tugasnya para mu'alaf. Mu'alaf itu dia belajar. Maka dari itu ya teman-teman, gak mikir kah di situ? Kalau mu'alaf menyampaikan bagaimana pengalamannya di agamanya dahulu, ya lalu dia dikasih panggung untuk menyampaikan sebagai apa? Sebagai bahan edukasi untuk umat Islam semuanya agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti pengalaman dari mu'alaf tersebut. Bukan berarti mu'alaf itu cari duit di panggung tersebut. Enggak. Dia menyampaikan edukasi untuk umat Islam agar lebih dekat kepada agama Islam gitu. Jadi ya teman-teman, gak ada tuh mu'alaf cari duit atau cari makan dengan membicarakan Kristen. Gak ada sama sekali. Mu'alaf itu dia belajar ya, memperdalam agama Islam. Gak cocok kalau mu'alaf disuruh menyampaikan bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji, kalau dia belum belajar. Ya, yang patut dia sampaikan adalah pengalaman dia. Terus yang keempat, teman-teman semuanya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, orang-orang seperti Abu Janda ini sudah diterakan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 140 yang di kalimat akhirnya innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di dalam neraka jahanam bersama-sama. Na'udzubillahi min dzalik.